Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Mulyadi, Prodi Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 21031033. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua adalah ejaan yang disempurnakan, yang ketiga adalah kata, istilah, dan diksi, dan yang terakhir adalah kalimat. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya sebagai bahasa persatuan pada tanggal 20 Oktober 1928. Namun menurut penelusuran histori, masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan ketika itu. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 diikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya, yang diungkapkan dalam kalimat "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Pernyataan ini berarti bahwa sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan tertinggi di antara bahasa yang terdapat atau yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada salah satu pasalnya, yaitu pasal 36 dalam bab FX, secara khusus dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki 4 poin. Yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga adalah bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan yang terakhir adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Untuk selanjutnya adalah variasi bahasa. Untuk variasi bahasa juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lisan dan tulisan. Kedua variasi ini memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun tidak menyebabkan terjadinya kesan dan pemahaman di antara sesama pengguna. Yang pertama adalah variasi lisan dan tulisan. Memiliki contoh sebagai penggunaan kosakata, penggunaan bentuk kata, dan penggunaan susunan kalimat. Yang kedua adalah varian bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Untuk bahasa resmi dapat diidentifikasikan dengan bahasa baku, sedangkan untuk bahasa tidak resmi mengacu kepada non-baku. Dan yang ketiga adalah variasi bahasa dialektal. Luasnya wilayah penggunaan suatu bahasa dapat menyebabkan timbulnya variasi bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Van of Wijsen pada tahun 1901, yang kedua adalah Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947, yang ketiga adalah Marindo pada akhir tahun 1959, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau IYD pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Untuk selanjutnya adalah komponen-komponen ejaan. Untuk komponen-komponen ejaan juga memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kedua adalah penulisan kata yang meliputi kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, dan gabungan kata. Dan poin yang ketiga adalah pemakaian tanda baca yang meliputi tanda titik, tanda koma,
tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda panah, tanda tanya, tanda seru, tanda pisah, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda miring, dan tanda penyingkat. Dan poin yang terakhir adalah penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Dan yang kedua adalah unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya adalah kata, istilah, dan diksi. Kata secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Istilah, menurut hasil pemahaman dari sejumlah sumber, memiliki ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunanya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Diksi atau pilihan kata dan relasi makna. Diksi atau pilihan kata adalah kemampuan memilih suatu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam bentuk konteks tertentu. Sedangkan relasi makna dalam hubungan ini adalah sifat pertalian makna yang terdapat pada sejumlah kata. Untuk relasi makna sendiri memiliki 8 poin. Yang pertama adalah kesinoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama. Sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Yang kedua adalah kehomoniman. Kehomoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama, seperti kehomoniman yang homofon, kehomoniman yang homograf, dan kehomoniman yang homograf dan homofon. Yang ketiga adalah kepolisemian. Kepolisemian adalah sebuah kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Kepolisemian dapat dilihat misalnya pada kata kepala yang dalam KUBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan rincian makna. Yang keempat adalah kehiponiman. Kehiponiman adalah keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Yang kelima adalah keantoniman. Keantoniman yaitu keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan makna, kata yang maknanya berlawanan atau berkebalikan dengan kata lainnya disebut antonim. Yang keenam adalah makna konotatif dan makna denotatif. Untuk makna konotatif yang dimaksud ialah makna subjektif penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis lebih dahulu diperoleh oleh sebuah kata daripada makna-makna lain. Yang ketujuh adalah ungkapan idiomatik. Bentuk ungkapan idiomatik merupakan kesatuan dari unsur-unsurnya berupa kata. Jika salah satunya diganti atau dihilangkan, akan berakibat pada kerusakan keutuhan lingkungan idiomatik itu. Dan yang terakhir adalah kata konkret dan abstrak. Kata konkret yaitu kata yang acuannya dapat diserap secara empirik. Sedangkan kata abstrak sebaliknya disebut kata abstrak ialah acuannya sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera. Selanjutnya adalah kalimat. Untuk pengertian kalimat, ada dua hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat
yakni unsur subjek dan unsur predikat. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik, keras lembut, di sela jeda, dan diakhiri oleh intonasi finas yang diikuti oleh kesenyapan. Sedangkan dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat. Kalimat juga memiliki beberapa unsur seperti subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Untuk subjek yaitu bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh penulis. Predikat bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh penulis tentang subjek. Dan objek yaitu kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Dan yang terakhir adalah pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba instansitif pada kalimat aktif. Secara gramatikal pelengkap berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Selanjutnya adalah jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya. Yang kedua adalah berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Yang pertama adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal ialah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Sedangkan untuk kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Yang kedua adalah kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Untuk kalimat lengkap ialah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. Dan untuk kalimat tak lengkap ialah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, ataupun keterangannya saja. Dan yang ketiga adalah kalimat inversi dan kalimat permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan pola dasar kalimat bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, atau subjek mendahului predikat. Sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang menghasilkan predikat mendahului subjek, yang berpola P atau predikat dan S atau subjek. Dan kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu P atau predikat dan S atau subjek, ataupun P untuk predikat, O untuk objek, dan S untuk subjek. Selanjutnya adalah kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat.